Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Yaitu kita akan mengukur bagaimana biaya-biaya dari proyek pemerintah dan manfaat dari proyek pemerintah. Kemudian kita akan menghitung totalnya. Apa itu analisis manfaat biaya atau analisis biaya manfaat? Yaitu pembandingan antara biaya dan manfaat dari proyek pemerintah atau proyek publik yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan apakah proyek ini akan dijalankan atau tidak. Nah, ini dilakukan untuk semua proyek ya harusnya ya. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan raya ya. Ini kalau ini jalan raya atau antar provinsi misalkan, bukan jalan tol ya. Apa yang diperlukan untuk membuat suatu jalan atau apa manfaat dari jalan tersebut? Misalkan ya, ini setelah dikaji biayanya adalah aspal, tenaga kerja maupun biaya maintenance ya ini ya. Jadi kalau ini aja penggambaran aja. Aspalnya misalkan 1 juta kantong, tenaga kerjanya 1 juta jam ya kan. Kemudian untuk maintenance atau pemeliharaannya itu 10 juta dolar per tahun. Nah, manfaatnya adalah penghematan waktu dan penghematan ini ya, karena jalannya bagus, maka kecelakaan akan berkurang, maka akan penghematan ini ya, nyawa korban kecelakaannya itu akan juga berkurang. Sehingga ini dihitung benefitnya atau manfaatnya adalah 500.000 jam per tahun, ini untuk penghematan waktunya, kemudian untuk penghematan atau nyawa yang dapat diselamatkan, kalau jalannya bagus, itu adalah 5 nyawa setiap tahun. Jadi, gimana cara menghitungnya, manfaatnya, apakah kita hitung setiap tahun, 1 tahun pertama, atau seluruhnya. Nah, ini akan kita bahas pada bab ini. Bagaimana cara mengukur biayanya? Ada beberapa cara mengukur biaya. Yang pertama, untuk accounting ya, accounting cash flow, ini menggunakan metode akuntansi untuk menghitung biaya yang dikeluarkan. Ini semata-mata menghitung berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk inputnya dari proyek tadi. Jadi hanya sekedar menjumlahkan total seluruh biaya inputnya dari proyek tadi. Tapi ada juga opportunity cost ya. Jadi opportunity cost ini menghitung social marginal cost dari resource yang digunakan untuk pembangunan jalan ini atau pembangunan proyek ini. Kalau digunakan untuk proyek lain yang dimungkinkan ya, atau di sini sebenarnya next best use ya. Kalau nggak digunakan untuk proyek jalan ini, maka digunakan untuk apa? Itu namanya opportunity cost. Nah, yang akan kita hitung adalah opportunity cost ini, bukan hanya cash flow accounting ya. Tetapi menghitung opportunity cost ini akan sangat menantang ya. Nah, karena adanya ketidaksempurnaan market atau pasar, maka yang terjadi adalah kadang economic cost ini beda dengan accounting cost ya. Economic cost ini adalah biaya yang timbul karena memindahkan atau mengalihkan resource ini atau sumber daya ini dari kegunaan yang lain atau next best use. Jadi yang disebut rent ini adalah pembayaran kepada resource atau untuk resource yang melebihi yang seharusnya ya. Yang seharusnya itu artinya next best use-nya sekian, tapi ini digunakan untuk membayar lebih dari itu. Maka ini disebut dengan rent. Jadi, jika labor atau tenaga kerja ini sudah efisien, ya kan ya, dipekerjakan, maka gajinya ini adalah social cost ya, atau gajinya ya economic cost-nya sama dengan accounting cost tadi. Tetapi jika beberapa pekerja atau sebagian pekerja ini tidak bekerja, maka nilainya ini adalah nilai dari waktu luangnya, bukan gaji ya. Bukan gajinya. Kenapa? Karena kalau tidak ada proyek ini, maka dia akan menganggur. Nah, kalau dia menganggur, itu berapa nilainya? Jadi bukan gaji yang saat ini dikeluarkan. Itu bedanya antara economic cost dengan accounting cost. Jadi, misalkan gaji atau upah dari pekerja itu adalah $20 per jam. Akan tetapi,
sebagian dari pekerja ini atau setengah dari pekerja ini sebenarnya kalau tidak ada proyek ini dia menganggur ya. Dan dia menilai waktu luang ini sebesar $10 per jamnya. Jadi bukan $20 gaji, tapi waktu luang itu dinilai sebesar $10 per jam. Sehingga eh, biaya pekerja yang benar itu adalah 20 jam kali setengahnya ya, setengah orangnya tadi, ditambah 10 jam kali setengah orang tadi ya. Atau kalau tadi 1 juta berarti 500.000 yang gaji, 500.000 yang menganggur. Sehingga total dari biaya secara ekonomik adalah 15 juta, bukan 20 juta dari accounting price-nya ya. Gaji yang dibayar kan sebenarnya 20 juta karena upahnya akan sama semua. Tapi nilainya sebenarnya adalah beda karena ada sebagian yang berasal dari orang yang menganggur. Nah, kita juga harus memperhitungkan nilai masa ya, nilai waktu ya, time value of money ya. Jadi kita gunakan adalah discounted value-nya, bukan nominal value-nya. Yaitu kita gunakan present discounted value atau PDV. Ini sudah dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan atau matematika ekonomi ya, sehingga nilai masa sekarang ya nilai pembayaran di masa akan datang itu di present value kan dengan diskon rate tertentu ya. Nah, diskon rate yang dipakai yang mana? Nah, ini yang bisa diperhatikan. Yang dipakai adalah social discount rate. Jadi diskon rate yang menunjukkan berapa sih sebenarnya biaya sosial yang terlibat dalam proyek ini. Jadi bukan bunga utangnya, tapi adalah social discount rate. Untuk biaya sudah kita ketahui ya, berarti ada aspal, ada pekerja, ada perawatan atau maintenance ya. Aspalnya misalkan $100 per kantong, itu 1 juta kantong, itu totalnya 100 juta misalkan ya. Kemudian labornya tadi ada yang setengah berasal dari yang sudah bekerja, setengah berasal dari orang yang pengangguran. Maka ini nilainya beda ya, 20 dan 10 tadi ya. Total jadi 15 juta. Kemudian perawatan atau maintenance tadi 10 juta per tahun. Tapi kemudian ini di present value kan dengan social discount rate, yaitu 7% dari discount rate-nya. Silakan coba kalau ini mau hitung sendiri, yaitu 43. Nah, ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan tadi ya. Bagaimana mengukur manfaatnya? Jadi, kalau kita mengukur manfaat tadi yang salah satunya adalah penghematan waktu, gimana cara mengukur waktu? Maka nilai waktu ini dinilai sebesar, ya kalau kita mau bicara nilai pasar ya sebesar gaji ya. Jadi, kalau waktu yang dihemat adalah 1 jam, maka berarti nilainya adalah 1 jam dari gaji ya. Ini adalah cara paling mudah ya untuk menetapkan berapa sih nilai pasar dari waktu tadi ya. Karena kita harus mengubah satuan waktu tadi menjadi satuan manfaat atau satuan uang. Tetapi ini menjadi masalah. Kenapa? Karena sekali lagi market ini imperfect ya. Ternyata orang itu tidak gampang untuk mengganti ya, men-switch ya dari waktu luang ke jam kerja. Misalkan kita menghemat waktu 1 jam di jalan, apakah 1 jam tadi bisa digunakan untuk bekerja lagi tambahan penghasilan? Sepertinya akan susah ya kan, akan enggak, karena jam kerja biasanya sudah tetap atau ya ada pembatasan jam kerja dan seterusnya. Itu dari sisi kalau kita ada penghematan waktu ternyata tidak bisa dijadikan dalam bentuk uang. Tapi ada juga aspek yang non-monetary ya. Misalkan kalau kita menghemat 1 jam itu ada nilai yang lebih di dalam kita bekerja. Banyak ya ini ya, banyak yang nilainya yang tidak bisa diukur dengan uang. Ini namanya non-monetary aspek, sehingga tidak semata-mata nilai pasar ini atau gaji ini sudah bisa mewakili value dari penghematan waktu tadi. Jadi sebenarnya masih harus bisa digunakan nilai lain, tapi ini yang nilai yang terbaik ya kalau dari sisi pasar ya.
Menilai waktu dengan gaji tadi adalah cara yang paling baik atau paling gampang ya sebenarnya, bukan paling baik ya sebenarnya. Ada cara yang lain untuk menghitung nilai atau suatu nilai ya. Ini adalah dengan cara istilahnya contingent valuation itu. Nilai kontingensi. Apa itu? Yaitu menanya masing-masing orang berapa sih nilai yang mereka terima ya. Jadi atau ditanya masing-masing opportunity cost-nya seperti apa ya. Uh, jadi ini akan sangat menggantungkan pada jawaban dari masing-masing orang ya. Dan jawabannya itu seringkali hipotetikal karena jalannya belum ada. Misalkan kalau dibangun jalan di sini ada penghematan waktu 2 jam, berapa akan eh, orang tadi akan menilai waktu 2 jam tadi. Nah ini karena jalannya belum ada, belum menikmati, sehingga ini seperti hipotetikal ya, belum tahu ini masih seperti abstrak ya kan. Eh, akan ada kesulitan di sana. Tapi ini akan gampang ya, kalau misalkan orang yang terlibat ada 1.000, tinggal ditanya orang 1.000, jawabannya bisa dijumlah ya. Jadi ini sangat mudah, sangat murah ya kalau misalkan ada suatu kondisi yang terbatas gitu ya. Namun ada masalah pada contingent valuation ini ya. Biasanya karena dia mengandalkan pada jawaban orang, pada survei, maka ya masalahnya ada pada jawaban survei ini tadi ya. Pertama, kalau ditanya antara satu barang dengan beberapa barang, biasanya jawabannya berbeda ya. Atau ini disebut dengan isolation of issue. Ya kan? Jadi, misalkan membangun satu proyek, ditanyakan sendiri, maka biasanya kadang lebih besar daripada membangun satu proyek ini, kemudian ditanyakan ada 3 proyek yang lain. Jadi kelihatannya nanti akan berbeda jawabannya. Kemudian urutannya itu juga kadang masalah ya kan ya. Ketika ada 3 proyek ditanyakan urutan ABC, maka ketika ditanya dengan urutan CBA atau BCA, maka ini bisa jadi jawabannya akan berbeda ya. Sehingga ini akan menjadi masalah. Berapa sih angka yang sebenarnya? Yang terakhir ini ada namanya embedding effect ya. Ternyata ketika kita ditanya jumlahnya ya, misalkan membangun danau atau membangun kolam, kolamnya luasnya sekian, 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 itu jawabannya mirip-mirip ya. Jadi nggak sebanding, nggak proporsional dengan luasnya tadi ya. Nah, ini kadang juga jadi masalah. Sehingga contingent valuation ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Cara yang lain lagi yang bisa dilakukan adalah menggunakan revealed preference ya. Jadi menggunakan nilai yang terungkap ya eh, ketika kita melakukan sesuatu, revealed preference. Jadi preferensi yang terungkap ketika orang melakukan tingkah laku, melakukan sesuatu, sehingga dari tingkah lakunya ini kita bisa menilai ya. Eh, jadi revealed preference ini artinya membuat atau menjadikan tingkah laku atau perilaku dari seseorang ini untuk mengungkapkan valuasinya. Jadi biasanya eh, kita akan melihat kesediaan seseorang untuk membayar ya. Kalau dia emang bayar, oh berarti itu masih terjangkau buat dia. Ketika dia nggak mau bayar, oh maka ini tidak terjangkau oleh dia. Jadi dilihat ini ya, dilihat perilakunya, bukan ditanya ya. Jadi dilihat. Salah satu cara adalah dengan menggunakan ini ya, nilai dari rumah atau real estate dikaitkan dengan waktu tempuh ya, jarak tempuh kalau kita melakukan ini ya, melaju ya dari misalkan dari tengah kota dan ke luar kota. Selisih waktu di antara dua lokasi ini bisa membedakan harga ya kalau kita melihat ini sebagai perbedaan dari uh, jarak waktu tempuhnya. Misalkan selisih waktunya adalah uh, setengah jam 30 menit, maka selisih harganya adalah sekian, maka nilai dari 1 jam itu adalah sekian, itu bisa dihitung ya. Misalkan di sini contoh yang jalannya 4 mil dengan 11 mil itu harganya beda ya kan ya. Akan tetapi eh, ini akan ada kesulitan juga karena tidak ada real estate atau rumah yang karakteristiknya sama persis yang menyebabkan perbedaan itu hanya pada soal waktu saja ya.
karena ada masalah selera, ada lebarnya atau luas tanahnya, ada lingkungannya, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan nilai suatu real estate itu berbeda, sehingga ini juga akan ada kesulitan. Nah, cara mengatasinya, bias ini adalah dengan cara ya mengontrol ya, melakukan adjustment terhadap ya karakteristik tadi ya, misalkan jumlah kasur, jumlah kamarnya, luas tanahnya, tapi ada banyak juga yang agak susah ya, ya macam-macam lah karakteristik tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga biasanya perlu adanya quasi experimental approach ya kan. Jadi ini eksperimen ya, seperti eksperimen untuk menilai berapa sih nilai waktu ini dipersepsi oleh orang. Nah, ada cara yang lain lagi nih, adalah dengan cara melihat kesediaan orang untuk mengantri bahan bakar nih. Jadi ketika bahan bakar ini nilainya berbeda, maka kalau ada orang yang bersedia antri, maka dia menganggap nilai dari bahan bakar yang lebih murah ini punya nilai waktu ya kan ya, dibandingkan orang yang nggak mau ngantri. Nah, ini di sini ditulis di Condensed Taylor ini menghitung sebesar 20 dolar per jamnya ya, nilai dari waktu tadi. Nilai ini diperoleh dengan cara menghitung ini ya, ketika ada BBM yang diberikan nilai yang lebih murah daripada BBM yang lain, maka antriannya akan terlihat beda ya. Antrian BBM yang murah tadi akan lebih panjang ya. Kalau di sini dituliskan 14,5 menit lebih daripada yang harganya biasa ya. Ini yang diberi harga lebih rendah tadi 14,6 menit lebih panjang waktu menunggunya. Sedangkan rata-rata pembelian itu 10,5 galon. Ya, kalau dihitung di sini sekitar 20 dolar per jam ya nilai dari mereka mengantri. Nah, ini kira-kira sama dengan 20 dolar gaji rata-rata di Amerika Serikat. Jadi ini bisa dipahami ya, dimaklumi ya. Jadi, oh ini ternyata nilainya juga valid ya, yang diperoleh dari reveal preference tadi. Nilai waktu tadi sudah dihitung dengan beberapa cara ya. Gimana kalau nilai manfaat dari ini ya, berkurangnya korban jiwa akibat dibangunnya jalan tadi? Nah, nilai dari nyawa manusia ini akan sangat-sangat sulit ya untuk dinilai ya. Karena banyak orang yang pasti menganggap nilai dari manusia itu tak terbatas ya, tak terhingga ya, limitless ya. Oke lah ya kan ya, limitless. Kan tetapi dalam suatu proyek kita harus bisa menganalisis dalam bentuk ini ya, dalam bentuk nilai ya. Karena kalau kita bilang unlimited, berarti ketika suatu proyek itu dapat menyelamatkan jiwa manusia, maka nilainya menjadi unlimited, maka semua biaya menjadi tidak berarti lagi. Nah, ini tentunya tidak bisa ya, karena kita harus bisa mengambil alternatif dari berbagai kemungkinan, misalkan dengan jumlah nyawa manusia yang diselamatkan tadi, berapa pilihan ya, untuk barangkali ya. Kita bisa menghitung implisit nilai dari nyawa manusia tadi dengan melihat berbagai hal yang pernah terjadi ya. Misalkan di sini ada General Motor, ini ada kendaraannya, itu mengakibatkan suatu kerawanan ya, sehingga perlu di-recall. Ketika di-recall, ini ada biaya yang keluar adalah sebesar 1 miliar ya kan ya. 1 miliar ini akan menyelamatkan nyawa sebesar 32 nyawa. Ini dari perhitungan statistiknya. Jadi dengan menggunakan estimasi ini, nyawa per manusia tadi atau 1 nyawa itu dinilai sebesar 1 miliar dibagi 32, yaitu 31, sekian ya juta dolar. Nah ini seperti reveal preference tadi ya. Nah, yang terjadi, General Motors ini nggak mau mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar dolar tadi. Tapi mereka bernegosiasi bagaimana caranya. Akhirnya terjadi kesepakatan dengan pemerintah bahwa General Motors ini akan menyediakan 50 juta dolar ini untuk melakukan penyuluhan ya, edukasi ya, tentang
sabuk pengaman, tentang bahayanya mengemudi ketika mabuk, ya kan, ketika ada ini ya, driving under influence ya di sana ya. Atau melakukan penelitian, atau untuk melakukan treatment dari orang yang trauma ya. Dan membeli ini ya, kursi untuk anak-anak ya, 200.000 untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Sehingga dari program-program ini nyawa yang diselamatkan lebih banyak ya, 50 nyawa ya, lebih banyak diselamatkan dengan biaya yang lebih murah, 50 juta. Sehingga nilai dari satu nyawa kalau dilihat dari yang dilakukan ini adalah 50 juta dibagi 50 atau 1 juta. Ini sangat lebih kecil daripada 31 juta per nyawa kalau tadi ada ini ya, recall dari truknya tadi ya, ada ditarik kembali itu kendaraan yang sudah keluar. Sehingga yang terjadi adalah nyawa yang diselamatkan lebih banyak ya kan ya dengan program ini dan juga lebih murah. Sehingga implisitnya apa implisitnya? Implisitnya bahwa nilai dari nyawa manusia ini dinilai lebih rendah ya kan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Banyak nyawa yang diselamatkan dengan lebih murah, itu artinya berarti nilai dari nyawa itu lebih rendah ya kan. Ini karena pemerintah mau menilai sebesar itu. Contoh lain adalah ketika terjadi ini ya, kecelakaan kereta di London ya. Ini mengakibatkan 31 orang meninggal dunia. Nah, ini mengharuskan atau membuat publik memaksa atau meminta pemerintah untuk menyediakan keamanan lebih bagus di dalam perkeretaapian ini. Nah, biayanya sangat mahal ya, 3-9 miliar dolar. Kemudian bisa menyelamatkan 1-3 nyawa setiap tahun selama 30-50 tahun. Sehingga kalau diestimasi dengan nilai seperti ini, maka nilai dari nyawa itu adalah sebesar 20 juta atau 300 juta ya, 20-300 juta per nyawa. Akan tetapi banyak orang atau ada yang pihak juga yang menyatakan bahwa banyak hal yang lebih berbahaya daripada kereta ini karena kereta ini adalah termasuk moda transportasi yang aman ya. Sehingga yang paling berbahaya itu adalah sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah di jalan raya. Sehingga di sini disepakati kalau misalkan ada safety yang lebih bagus di jalan, maka ini nyawa yang diselamatkan akan lebih banyak ya. Sehingga biaya yang diperlukan lebih murah, atau di sini berarti nyawa dari manusia tadi lebih murah ya, sehingga hanya 2 juta per nyawa. Nah, gimana nih ya kan? Mau dinilai lebih tinggi atau lebih rendah? Nah, inilah yang menjadikan kesulitan kalau kita menilai nyawa manusia. Cara yang lain bisa dipakai barangkali adalah pertama pakai present value ya. Jadi gaji dari orang tadi di present value kan ya, sehingga nilainya berapa nih kalau orang ini bisa hidup sampai pensiun, berapa sebenarnya nilai dia ini uang yang dihasilkan dia selama hidupnya tadi. Itu di present value kan. Ini bisa barangkali ya salah satu konsepnya. Atau ditanyakan ya, berapa sih tadi ya, ditanya berapa sih nilai nyawa Anda. Nah, ini juga akan kesulitan ya untuk ditanyakan ya. Nah, cara lain juga barangkali bisa digunakan dengan review preference ya. Ini dengan cara melihat perbedaan dari kompensasi atau gaji yang diminta oleh orang. Jadi ketika ada pekerjaan yang berbahaya, maka pekerjaan yang lebih berbahaya tadi akan menimbulkan resiko lebih tinggi. Sehingga ketika resikonya lebih tinggi ini muncul extra safety yang harus dilakukan nih. Nah, ini yang dihitung ya. Atau di sini sebenarnya dengan compensating diferensial. Jadi tambahan atau pengurangan dari gaji untuk mengkompensasi mereka karena adanya
eh, negatif ya, atau resiko yang lebih tinggi dari pekerjaannya. Nah ini ya, jadi itu bisa dinilai ya. Sehingga ketika ini digunakan, nilai dari nyawa itu dihitung di sini sebesar 9,3 juta dolar. Nah ini betapa sulitnya ya untuk menyangkutkan atau memberi nilai dari nyawa manusia. Nah, ternyata ini juga berbeda-beda ya. Ini dari peraturan ya, peraturan mengenai beberapa hal. Ternyata review preference-nya juga berbeda-beda ya. Dari tahun, ya paling awal nih tahun 72 ya, itu nilai dari nyawa itu 7,2, statistical life tadi 9,3 ya kan. Atau yang paling mahal ketika menetapkan tahun 79 ya, 217 juta dolar per nyawa. Jadi eh, ini juga menunjukkan ya betapa susahnya ya. Bahkan ketika ada peraturan ini juga implisit nilai yang diungkapkan pun juga berbeda. Nilai manfaat ini pun juga harus di present value kan ya, didiscountingkan ya. Nah ini menimbulkan masalah lagi, seberapa sih nilai yang harus digunakan untuk mendiscountingkan nilai dari benefit ini. Ya, apalagi kalau ternyata ini jangka waktunya panjang sekali ya. Misalkan ini global warming itu benefitnya sampai ratusan tahun ya. Berapa kalau kita mau menilai uh, diskon rate-nya ya dari ini ya, dari future benefit ini. Ini juga harus ditentukan ya. Barangkali salah satu benchmark yang bisa dipakai adalah dari ADB ya, Asian Development Bank. Ini mereka menghitung Economic Internal Rate of Return. Jadi kalau proyek ini Economic Internal Rate of Return-nya 12%, maka proyeknya diterima. Kan? Tapi kalau antara 10 dan 12%, maka ini harus ada penelusuran lebih lanjut ya. Jadi asal ada benefit yang bisa dimunculkan atau yang tampak jelas, yang bisa melebihi dari cost-nya, maka ini akan bisa diterima. Tapi kalau economic internal rate of return-nya di bawah 10%, maka udah pasti ditolak. Nah ini contoh dari Asian Development Bank ya. Nah pemerintah juga bisa menggunakan berapa sih nilai yang digunakan ya, tentunya dengan alasan atau argumen tertentu. Sebagai alternatif dari cost benefit analysis adalah metode cost effectiveness analysis, yaitu biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang manfaatnya susah untuk diukur ya, itu tidak bisa diukur, atau proyek yang dianggap prioritas atau proyek yang dibutuhkan tidak peduli berapapun manfaatnya. Sehingga yang kita cari adalah berapa biaya dari proyek-proyek tersebut, kemudian dihitung mana yang paling efektif biayanya. Sehingga dengan demikian kita akan memilih proyek yang cost-nya lebih kecil untuk menghindari menghitung nilai dari nyawa manusia. Itu salah satu caranya. Nah, setelah dihitung semua biaya dan manfaatnya, kemudian kita masukkan ke dalam daftar seperti begini. Kita kemudian jumlahkan dan hitung berapa selisih antara biaya dan manfaatnya tadi. Ketika dimasukkan dalam perhitungan, kita lihat di sini aspal itu 1 juta kantong, 100 per kantong, 100 juta totalnya. Tenaga kerja 1 juta jam, ini ada yang nilainya 20 dolar per jam, ada yang 10 dolar per jam, nilainya 15 juta, dan seterusnya. Total cost present value ya, ini adalah sebesar 258 juta. Nah, benefitnya kita lihat tadi dari ini ya, penghematan waktu ya, 19 jam, 19 dolar per jam, itu 9,5 juta, kemudian nyawa ya yang diselamatkan itu 7 juta per nyawa, totalnya 44 juta untuk per tahun ya kan, kemudian overtime-nya 635 juta. Sehingga total selisih dari manfaat dari biaya ini 377,7 juta. Ini positif ya, berarti ya manfaatnya lebih besar daripada biaya, sehingga proyeknya bisa dilaksanakan.
Demikian ya salah satu contoh. Kita bandingkan seluruh cost yang dikeluarkan. Ingat economic ya, atau opportunity cost ya. Kemudian dihitung benefitnya, kemudian di present value kan, dan kemudian kita selisihkan. Bila manfaatnya lebih besar daripada cost, maka proyek bisa dijalankan. Untuk membantu perhitungan analisis manfaat dan biaya ini biasanya ada peraturan-peraturan ya di tiap negara ya. Ini di Indonesia contohnya seperti ini. Untuk biaya pembangunan jalan dan jembatan biasanya yang dimasukkan adalah biaya pengadaan tanah, biaya administrasi dan sertifikasi, biaya perancangannya, biaya konstruksi, macam-macam ya, dari mulai mobilisasi, demobilisasi, relokasi utilitas, kemudian drainasenya, pekerjaan tanah, pengerasan, dan seterusnya banyak sekali nih ya biaya yang berkaitan dengan konstruksi. Kemudian ada biaya supervisi dan nilai sisa konstruksi ini yang dimasukkan dalam biaya proyek jalan dan jembatan. Ini di Indonesia ya, ini dari Kementerian Pekerjaan Umum. Manfaat proyek jalan dan jembatan diantaranya adalah menghemat biaya operasi kendaraan, yaitu konsumsi bahan bakarnya, minyak pelumasnya, ban, atau pemeliharaan kendaraan. Kemudian penghematan nilai waktu perjalanan. Ada model atau metode produktivitas, ada stated preference, refill preference, ini seperti yang kita bahas tadi ya, ini sama sepertinya. Kemudian penghematan biaya kecelakaan, kemudian penghematan dalam pemeliharaan jalan, kemudian pengembangan ekonomi ya untuk jalan antar kota khususnya. Ini salah satu pedoman ya dalam penghitungan analisis biaya dan manfaat. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada kesalahan dalam perhitungan analisis biaya dan manfaat ini. Biasanya yang sering terjadi adalah ini ya, pertama menghitung manfaat sekunder ya, secondary benefit ya. Misalkan ketika ada jalan yang bagus, jalan antar kota antar provinsi yang bagus, kemudian ada peningkatan bisnis ya di situ ya, di sekitar jalan itu. Tapi bisa jadi peningkatan bisnis ini terjadi karena ada pemindahan aktivitas dari tempat lain ya. Jadi ini harus hati-hati ya, harus net ya. Jangan sampai kita hitung manfaatnya adalah peningkatan bisnis di sekitar jalan, tetapi ternyata manfaat ini diambil dari daerah lain yang pindah ke situ. Jadi ini hati-hati. Kemudian yang kedua, menghitung labor atau tenaga kerja sebagai benefit. Karena ini menyerap tenaga kerja, menyerap lapangan kerja. Itu bukan, karena labor ini adalah termasuk bagian dari cost ya, bukan benefit. Hati-hati ya kan ya. Kemudian yang ketiga biasanya double counting benefit atau menghitung dua kali. Misalkan ketika ada jalan yang bagus, maka harga tanah di daerah yang ujung sana jadi meningkat. Hati-hati karena kita tadi sudah memasukkan penghematan biaya transportasi lah. Kalau biaya transportasinya sudah dihemat, maka nilai tanah di sana atau nilai real estate di sana akan juga meningkat. Jangan dihitung dua-duanya ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Biasanya yang terjadi adalah menghitung dua kali ini ya. Kemudian ada juga masalah yang lain yaitu distribusi ya, masalah distribusi yaitu manfaat dan biaya ini tidak jatuh ke tangan orang yang sama, sehingga cost-nya ke orang yang lain, manfaatnya ke orang yang lain. Nah ini biasanya perlu dipertimbangkan juga siapa yang menanggung biayanya, siapa yang menerima manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan adalah uncertainty ya, ketidakpastian ya. Tentunya ini juga dihadapi oleh semua proyek-proyek ya, semua yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, simpulannya memang untuk menghitung social cost dan social benefit ini adalah tantangan tersendiri ya, karena ini biasanya bersifat abstrak, harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kegagalan mengidentifikasi manfaat dan biaya sosial ini akan menyebabkan perhitungan manfaat dan biaya ini menjadi bias ya. Ketika bias, keputusan yang diambil akan menjadi salah kan. Nah, jadi ingat ini bukan hanya sekedar penjumlahan akuntansi aja ya, total cost secara akuntansi aja, tapi kita harus menghitung bahwa ini adalah resource ya, sumber daya. Sumber daya ini digunakan dalam pasar yang kompetitif, sehingga opportunity cost ini juga perlu dipertimbangkan. Nah ini biasanya ya berbagai aturan juga sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka perhitungan manfaat dan biaya ini.
Sehingga setiap kali pemerintah melakukan suatu proyek, itu seharusnya sudah dihitung manfaat dan biayanya, sehingga dapat ditentukan bahwa yang dilakukan pemerintah ini akan menimbulkan manfaat atau surplus manfaatnya bagi masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Terima kasih.